Shalom sahabat Skriptura. Renungan Skriptura hari ini kita akan melihat bacaan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 6. Melalui 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani yang membantu kita memahami pesan utama dari teks ini. Pada bacaan Yesaya 42 merupakan bagian yang berbicara tentang sosok pelayan pilihan Tuhan yang akan membawa kehendak dan keadilan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Kata kunci yang pertama, bet, yang berarti pelayan. Dalam Yesaya 42 ayat 1 tertulis, lihat itu pelayanku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kata bet menunjukkan seseorang yang berbeda dalam hubungan pelayan kepada Tuhan. Pelayan ini bukan menjalankan kehendaknya sendiri, tetapi dipanggil untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dari teks ini kita melihat bahwa identitas pelayan bukan berasal dari kekuatan pribadi, tetapi panggilan Tuhan. Ia dipilih, dipegang, dan diarahkan oleh Tuhan untuk menjalankan misinya. Kata kunci yang kedua, misfat, yang berarti keadilan atau keputusan yang benar. Kata ini digunakan beberapa kali di dalam bagian ini. Dalam Yesaya 42 ayat 1 dikatakan bahwa pelayan Tuhan akan menyatakan misfat kepada bangsa-bangsa. Kata ini berbicara tentang tatanan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh pelayan Tuhan bukan hanya menyampaikan perkataan, tetapi menghadirkan keadilan Tuhan di tengah kehidupan manusia. Ia membawa sesuatu yang benar, tertata, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata kunci ketiga, Torah, yang berarti pengajaran atau petunjuk. Dalam Yesaya 42 ayat 4 dikatakan bahwa pulau-pulau menantikan pengajaran atau petunjuk dari pelayan Tuhan. Torah menunjukkan arahan dari Tuhan yang membawa manusia kepada kehidupan yang benar. Melalui kata ini, kita melihat bahwa pelayan Tuhan berkaitan dengan membawa umat mengenal kehendak Tuhan melalui pengajaran yang berasal darinya. Dari ketiga kata kunci ini, kita melihat bahwa Yesaya 42 ayat 1-6 memperlihatkan seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan, membawa keadilan Tuhan, dan menyampaikan pengajaran Tuhan. Teks ini tidak menggambarkan seorang pelayan yang mencari perhatian atau kekuasaan. Sebaliknya, pelayan Tuhan bekerja dengan ketenangan, kesetiaan, dan ketaatan kepada panggilan yang diberikan kepadanya. Refleksi dari teks ini mengajak kita melihat bahwa pelayanan yang berasal dari Tuhan selalu memiliki tujuan. Pelayanan bukan sekedar aktivitas, tetapi sebuah panggilan untuk menghadirkan kehendak Tuhan. Seperti pelayan dalam Yesaya 42 yang dipilih dan dipegang oleh Tuhan, umat juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Melalui kehidupan yang mengikuti petunjuknya, umat dapat menjadi bagian dari karya Tuhan yang membawa keadilan dan terang bagi banyak orang. Kiranya melalui Yesaya 42 ayat 1-6 kita semakin memahami bahwa Tuhan bekerja melalui pelayan yang Ia pilih untuk menyatakan kehendak-Nya. Sampai jumpa di seri Renungan Skriptura selanjutnya.